Saudaraku pendengar NTA FM, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini dari Jalan Empu Berada nomor 11 Kemlayan, Surakarta. Kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Ustaz. Bagaimana kalau seseorang yang melahirkan anak hari ke-7-nya bersamaan pada hari raya Idul Adha dan ia hanya mampu membeli 1 ekor kambing saja, sebaiknya untuk akikah ataukah untuk kurban, Ustaz? Ini mohon penjelasan. Ya, semuanya baik. Kurban juga baik, akikah juga baik, ya kan? Tapi kalau didasari hadis Nabi ini, tidak ada amal yang paling baik pada hari Nahr itu kecuali menyembelih kurban, gitu kan? Di situ kan ada hadisnya tadi. Jadi amalan yang paling baik hari itu, hari Nahr itu adalah menyembelih kurban. Tapi juga hadis Nabi, acara hari kelahiran bayi pada hari ke-7 itu disunahkan juga, sunat muakkadah juga, menyembelih kambing untuk akikah, karena anak itu tergadai pada akikahnya, sehingga semuanya penting. Maka kalau memang tidak bisa membeli 2, 1 untuk akikah, 1 untuk kurban, ya salah satu di mana yang kamu lakukan semuanya baik menurut tuntunan semua itu. Akikah ya menurut tuntunan, kurban ya menurut tuntunan. Apalagi? Ustaz, bagaimana dengan kurban kambing belum berumur 1 tahun tapi kambingnya besar dan gemuk? Jadi ada ketentuan menurut hadis Nabi, kambing yang bisa dipakai untuk kurban itu yang sudah poel, ganti gigi. Kalau mencari yang sudah poel tidak ada atau sulit, yang paling tidak umur 1 tahun, jadaah tadi. Di situ kan ada hadisnya, jadi umur 1 tahun. Ya. Kalau kurang 1 tahun walaupun gemuk tidak sah. Jadi ada ketentuan dari Rasulullah, yaitu umurnya paling tidak 1 tahun. Atau andai kata belum 1 tahun sudah poel, ya boleh aja. Apalagi? Berkaitan dengan pembagian kurban, sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk hadiah, dan sepertiga untuk fakir miskin. Apakah ada penjelasan hadis yang memberikan keterangan tentang besarnya pembagian daging kurban untuk setiap orang fakir miskin? Misalnya bobotnya 1/4 kilogram, setengah kilogram, 3/4, ataukah 1 kilogram? Oh, tidak ada. Tidak ada ketentuan. Semua kamu beli 2 kilo ya malah seneng yang menerima, ya dah. Boleh, tidak ada ketentuan itu. Apalagi? Untuk akikah, apakah ada petunjuk dan larangannya yang melakukan pembagian daging kurban dengan diadakan pengajian serta dagingnya diberikan dalam dus disertai nasi, Ustaz? Iya, coba balen. Jadi untuk akikah, apakah ada petunjuk dan larangannya yang melakukan pembagian daging kurban dengan diadakan pengajian serta dagingnya diberikan dalam dus disertai nasi? Tidak ada. Pertanyaan yang kamu tanyakan itu tidak ada contoh dari Rasulullah. Masa Rasulullah atau sahabat-sahabat mau bagi daging kurban tidak ngadakan pengajian? Ya dah? Ya pengajian. Terus ditambah, jadi sudah kemarin masalah akikah sudah saya jelaskan. Namanya akikah itu menyembelih kambing, dagingnya dibagi-bagikan. Tidak pakai nasi, tidak pakai pisang, tidak pakai kerupuk, tidak pakai sambal goreng. Kalau itu bukan akikah lagi. Yang akikah itu membagi
daging tadi. Maka lebih selamat kalau daging itu dibagikan mentah seperti korban itu. Ya dah. Alasannya ngeneke pengajian ngenteni sore bayine metu. Hakikah tak boleh ke wedhus. Nggo nyuguh pengajian. Itu udah enggak ada kalau kamu contohkan minta contoh zaman Rasulullah enggak ada begitu itu. Nek apa nek larangane itu mesti tanya aku kan gitu toh. Dan saya jelaskan kalau ibadah jangan tanya larangan. Kalau ibadah itu tanya tuntunannya. Apa ada tuntunannya? Apa ada contohnya? Kalau tidak ada, al aslu fil ibadati al ittiba. Asalnya ibadah itu hanya mengikut. Mengikut siapa? Mengikut Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah tidak melakukan, jangan kamu lakukan. Ini dari kaidah usul, kalau urusan ibadah jangan tanya larangannya. Kalau tanya larangannya, kamu nanti salat subuh itu 3 rakaat boleh apa tidak? Tidak boleh, apa ada larangannya? Gitu kan? Renek larangannya. Salat maghrib 4 rakaat boleh enggak? Kalau sekiranya tidak boleh, apa ada larangannya? Ya tidak ada. Tapi tidak ada contohnya. Maka menurut contoh Rasulullah, kalau salat subuh itu 2 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, seperti itu. Jangan mengerjakan selain itu. Kalau mengerjakan selain subuh 2 rakaat, selain 2 rakaat, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Larangannya tidak ada. Memang ibadah itu jangan mencari larangan, yang dicari tuntunannya. Nah kalau hal-hal urusan duniawiyah, jangan tanya tuntunannya, ya, tapi tanya larangannya. Ya, apa ada larangannya? Kalau tidak ada larangannya berarti boleh. Al aslu an al asya'a al ibahah. Asalnya segala sesuatu itu mubah. Mubah itu boleh selama tidak ada larangan. Misalnya kita pakai pakaian seperti ini. Pakainya kok tidak pakai jubah? Kok cuma pakai begini? Pakai baju, pakai celana, pakai ini. Apa ada tuntunannya? Jangan tanya tuntunan. Apa dilarang? Apa ada larangannya? Nah, kalau wanita pakai pakaian seperti pria, pria seperti wanita, nah, apa ada larangannya? Nah gitu, ada larangannya. Tuntunan tidak ada, larangan jelas. Maka kalau urusan dunia, tanyakan larangannya ada apa tidak. Kalau larangannya ada berarti tidak boleh dilakukan. Tetapi kalau urusan ibadah, ditanyakan tuntunannya apa tidak. Kalau tidak ada berarti tidak boleh dilakukan. Kalau melakukan ibadah yang tidak ada tuntunannya, itu yang disebut bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi finnar. Semua yang bid'ah itu sesat, semua yang sesat itu tempatnya di neraka. Apalagi? Alhamdulillah tahun ini saya bisa kurban, namun saya lupa mencukur rambut saya pada bulan Dzulhijjah ini. Padahal Nabi melarang mencukur rambut sebelum hewan kurban disembelih. Hal yang begini apakah hewan kurban saya hanya dinilai sedekah biasa? Ini mohon diterangkan. Tidak ada apa-apa, boleh. Tidak, kurban ya dinilai kurban. Apalagi? Kelompok saya mengadakan arisan kambing untuk kurban. Apabila yang mendapat arisan tapi uangnya tidak dibelikan kambing karena dia katanya mau beli kambing sendiri, bagaimana, boleh apa tidak dan berdosa apa tidak, Ustaz? Bagaimana? Arisan? Kelompok saya mengadakan arisan kambing untuk kurban. Ya. Apabila yang mendapat arisan tapi uangnya tidak dibelikan kambing karena dia katanya mau beli kambing sendiri, ini bagaimana, boleh? Nah, artinya uangnya diminta gitu lah. Ya. Uangnya diminta beli kambing sendiri, boleh. Mungkin arisannya wedhusnya kurang gede. Ya, boleh aja untuk arisan 200 tuku wedhus kan cempe nanti ya. Wis tak jaluk dhuwit e, tak nggo tombok tak tukokke wedhus dhewe sing luwih gede, tambahi ta berarti boleh. Boleh.
Apalagi arisan kambing kurban tidak disembelih atau disetorkan ke pusat, tapi di desa orang tuanya dulu tinggal. Boleh apa tidak? Lalu untuk menjaga supaya jangan sampai timbul perasaan riya, ini bagaimana Ustaz? Ya kamu sendiri harus dijaga sendiri, jangan kamu sudah jadi belum mengerti ya. Warga jamaah, warga MTA ini semua korbannya disentralkan ini, kalau saudara masih bertanya begitu, itu berarti masih belum paham. Belum paham. Ya. Tapi kalau sudah paham, tentu saudara akan lebih suka menyetorkan ke pusat ini. Coba kalau kamu tadi di daerah mau membeli kambing satu. Ya, mbok belah ning langgar kono. Langgar apa masjid peduse siji tok. Atau dibeli kamu di rumahmu. Lah mau ngedum piye coba? Mau dibagi kemana? Wedhus siji gek 250. Regane. Susah kan? Sehingga untuk membaginya sulit. Yang kedua, apa tujuannya itu? Kalau kamu menghilangkan riya, kalau tujuannya kamu membagi daging, menyembelih di rumah itu biar tetangga tahu bahwa yang membagi daging ini adalah saya yang korban, nah itu sudah riya. Dan ngerti ya, aku korban, boleh tak dum nang kowe, do ngerti ya nek aku sing korban. Kan biar diketahui oleh orang kan. Padahal dalam brosur yang pertama ini, halaman pertama kamu sudah lihat la yanalallahu luhumuha wala dima'uha yanaluhu taqwa minkum. Ya, jadi tidak akan sampai kepada Allah, akan mencapai keridhaan Allah, baik darahnya atau dagingnya, ya, daging korban atau darah korban atau apa korban itu nggak akan sampai kepada Allah, nggak akan mencapai ridhonya Allah. Yang sampai, yang diridhoi Allah adalah ketakwaanmu. Kalau kamu menyembelih korban itu didasari takwa kepada Allah, sampai kepada Allah, dapat nilai korban. Kalau kamu korban hanya supaya diketahui oleh tetanggamu bahwa saya berkorban, membagi-bagi daging korban, ini korban saya namanya, ya dapatnya hanya itu. Maka kalau disetorkan ke pusat itu apa manfaatnya? Ya. Dari situlah akan ada timbul pemerataan, ya, berkah. Mungkin ada satu cabang nyetorkan kambing ke pusat hanya 5 misalnya. Nanti kembali ke cabangnya, mungkin kalau wujud kambing itu lebih dah tadi besek-besekan tinggal bagikan. Mungkin dari 5 tadi jadi 10 kambing kalau dihitung dagingnya itu. Maka daerah yang kuat menguatkan daerah yang lemah. Dan itu tidak hanya dibagi kepada orang yang korban saja, yang korban pasti dapat. Juga kepada saudara-saudara kanan kiri majelis di tempat itu, baik dia orang ngaji atau tidak ngaji, diberi semua. Nah, itu berkahnya di situ. Apalagi tempat saya kalau korban, kulit kambingnya ada yang dijual, uangnya untuk masjid. Ada yang dijual, dibelikan daging lagi. Ada yang untuk beduk, ada yang dibakar lalu dibagikan. Jadi pertanyaan, mohon keterangan tentang kulit korban tersebut yang benar bagaimana Ustaz? Jadi kulit korban tidak boleh dijual, kecuali ya termasuk dagingnya nggak boleh dijual juga. Daging korban, kulit korban itu tidak boleh dijual. Misalnya saya berkorban, terus kulitnya saya jual, dagingnya saya jual, itu tidak boleh. Ya kan? Tapi kalau misalnya saya korban, daging saya berikan kepada seseorang, nah kebetulan orang itu nggak suka daging kambing, dijual, belikan tahu, belikan tempe, boleh. Jadi yang tidak boleh jual itu orang yang berkorban. Kalau sudah diberikan pada orang lain ya terserah mau dijual apa dipakai kucing apa dimakan sendiri, itu dibagikan lagi orang lain, terserah saja. Maka dari itu untuk apa itu?
kulit tadi kalau dipakai alat-alat rumah tangga, kalau zaman Rasulullah biasa dipakai untuk kirbah tempat air itu loh. Nanti dipakai alas duduk, pokoknya dimanfaatkan lah. Silakan saja. Nah, kalau itu oleh panitia kemudian ditukarkan lagi daging, dibagikan lagi, tidak masalah. Oleh panitia. Dan kita serahkan kepada panitia korban. Dah, untuk mengurusinya. Kemudian panitia punya kebijakan daripada tidak bermanfaat, bikin apa? Beduk misalnya. Beduk saiki yang nggo apa? Ya, sing eneng beduk iki nggon sekaten ta saiki. Masjid-masjid dan tak pakai beduk. Sebab zaman dulu beduk itu untuk manggil orang. Saiki buat dipanggil orang nganggo beduk wis ora krungu, kupingnya sekarang sudah banyak tidak dengar karena banyak suara. Maka dengan suara adzan, dengan pengeras suara lebih dengar daripada beduk. Nah saniki nek cah poso beduk kuwi ora iso buka. Ya, arane beduk muni saiki. Nah, maka kalau itu dipakai ya untuk alat-alat silahkan saja kalau mau dipakai. Tapi oleh panitia kalau daripada tidak bermanfaat dibagi apa itu dijual, dibelikan daging lagi, berikan lagi pada masyarakat, ya boleh saja. Atau kalau itu masing-masing itu belum mantap, bagi saja, dibagi sak dagingnya itu sak kulitnya, jadi dikerok dulu, cacah sak dagingnya sak kulitnya dibagikan. Warga NTA Jakarta begitu. Warga NTA Jakarta jadi tidak membagikan kulit itu langsung, itu kulit dan anunya dicacah sisan, dadeke daging sama kulit dah dibagi-bagikan. Ya kalau masih basah baru saja dibagi itu dimakan kulitnya kan ya enak kan. Dimasak itu ya bisa termakan. Habis setelah ngurusi kulit sudah. Apalagi korban sapi itu untuk 7 orang, tapi baru dapat 6 orang. Sedangkan uang iuran untuk korban sapi itu belum cukup. Lalu kekurangan uangnya ditutup dengan uang masjid. Hal tersebut boleh atau tidak? Enggak boleh. Masa masjid kon korban? Enggak boleh. Supaya kamu paham. Kalau kurang dari 7 orang, 3 orang, 4 orang, 6 orang, boleh itu. Enggak usah digenepi 7. Ya, enggak usah digenepi 7. Lah nek wis ora kuat, wong 6 tok arep tuku sapi ora kuat iki piye? Ya tuku wedhus wae udah. Bagi masing-masing tuku wedhus dhewe-dhewe. Sebab kalau kambing, kalau korban kan enggak boleh urunan, 1 ekor kambing ya 1 orang. Kalau sapi boleh 7 orang maksimum. Kurang dari 7 orang boleh. Kalau unta paling banyak 10 orang. Kurang dari 10 orang ya boleh. Aja jikok ke duit masjid apaan korban iki. Apalagi orang yang berkorban kambing apa boleh minta daging sapi ya, Ustaz? Ya kalau yang dimintai boleh aja. Oh, ora korban wae entuk apa meneh korban ya ta? Kamu tidak korban apapun, minta tur ngarani daging sapi, boleh juga. Boleh. Kalau kamu melihat di situ ada sapi yang disembelih. Tapi kalau kamu lihat, loh kok bon korban iki ora nek sapi ini wedhus kabeh. Aja njaluk sapi. Apalagi orang yang berkorban bila diberi daging dari korban orang lain, bolehkah dia menerima, Ustaz? Iya, maksudnya piye coba? Orang yang berkorban diberi daging dari korban orang lain. Boleh nggak menerima? Ya boleh aja, wong dia diberi. Memang daging korban itu boleh dihadiahkan. Boleh dihadiahkan. Hadiah itu kepada siapa aja boleh. Nah, kalau kamu menerima, untuk aku dewe korban, untuk korban ya ora apa-apa lah. Terima aja. Nah, kalau memang kamu merasa cukup, berikan saja yang lain kan bisa. Terima, berikan kepada yang lain. Apalagi
Dalam satu keluarga yang berkorban itu anaknya, dan dalam pembagian orang tua anak tersebut mendapatkan bagian atau jatah dari panitia. Bagaimana sikap orang tua tersebut? Apakah menerima atau tidak? Terima ya boleh, tidak ya boleh. Artinya kowe nek diteri daging korban tampa ora salah. Tidak salah, tidak seperti zakat. Ya kan? Kalau zakat itu ada mustahak, ada orang-orang yang berhak. Kalau kamu merasa tidak berhak, jangan menerima. Tapi kalau daging korban tidak seperti pembagian zakat. Diberi terima boleh aja. Apalagi orang yang naik haji, apakah wajib berkorban di kampungnya? Dan kalau tidak berkorban apa boleh? Dan jika wajib berkorban, mohon dituliskan dalilnya, Ustaz. Jadi orang yang jamaah haji atau tidak, kamu supaya tahu korban itu hukumnya apa? Sunnah, gitu. Hukumnya kan sunnah muakkad. Baik yang haji, yang tidak haji, korban itu hukumnya sunnah. Maka kalau hajinya wajib, kalau korbannya sunnah. Tentu para jamaah haji yang mengerti nilai kebaikannya korban, dia tidak akan tinggalkan korban itu. Nah kalau dam lain, ya, dam itu denda bagi jamaah haji yang melanggar rukun-rukun haji yang mestinya dilakukan kok tidak dilakukan, dia melanggar. Kalau itu tidak dibayar bisa menyebabkan hajinya tidak sah. Maka dari itu kalau dam wajib dibayar. Lah itu harus dibayar di sana. Dam itu. Kalau masalah korban boleh mau disalurkan kemana saja boleh uang korban. Korban di sana juga boleh, korban di sini juga boleh kan gitu kan. Maka kadang milih mana yang kira-kira lebih bermanfaat. Kalau kamu menyembelih di sana, situasi yang seperti sekarang ini ya misalnya. Kalau zaman Rasulullah memang sembelih di Mina. Lagi kan gampang. Sekarang orang ibadah haji itu jutaan manusia. Waktu saya haji, saya bukan berarti ngetoke kalau sudah haji ya. Nah aku ceritain ngerti dewe itu lain kan. Jadi ada orang waktu itu di tempat Mina. Karena kalau pas saya penyembelihan korban tuh lewat Mina itu baunya bau apa ya? Kecing-kecing itulah, busuk-busuk darah dan sebagainya itu. Ada lagi yang batir saya lihat itu. Jadi orang dibeli itu langsung dagang ambil sendiri, ada yang dipikul komule. Ada nanti kepalanya habis disaruk tempat sampah itu masuk kantong. Karena banyaknya yang menyembelih kan. Sing ngepek sapa coba? Sing ngepek sapa? Nah, maka itu kalau itu apa itu? Korban sama haji dari MTA ini biasanya korbannya di rumah daerahnya masing-masing, serahkan di panitia. Tapi kalau masalah dam memang di sana. Tidak boleh dibayar di rumah. Tapi kalau korban di sana boleh apa tidak? Boleh, silahkan saja. Hanya mengambil manfaatnya kira-kira lebih afdal di sini daripada di sana masalah korban. Kalau haji tidak korban, hajinya sah apa tidak? Sah. Wong itu korban itu hukumnya sunnah. Tapi kalau dam tidak dibayar, mestinya dia membayar dam kok tidak? Nah, mengurangi. Bisa menyebabkan hajinya tidak sah. Apalagi mengenai daging korban tidak boleh dijual. Tetapi bagaimana halnya yang dilakukan MTA, yang kulitnya yang dijual dan ditukar kambing? Tak terangke lagi mingkem wis kok aneh. Nah, tak terangke mau nyang endi wae. Kan sebelum ditanyakan sudah saya terangkan tadi. Ayo terus ya. Mengenai sholat id nanti yang menjadi imam dan khotib adalah Bapak Din Samsudin. Ya. Apakah nanti pelaksanaan takbir apa nanti sama karena yang dilakukan MTA sekarang 8 dan 6? Siapa yang ngomong? Kalau nanti Pak Din pakai 7 dan 5, kita bagaimana Ustaz? Ndak saya ngomong MTA 8 dan 6 iki sapa? Kowe dhewe melu salat id apa ora? Salat id
Di manaan kemarin yang imami saya ikut apa tidak? Jadi di MTA ini dikemukakan dalil-dalil bahwa sholat id itu 7 dan 5. 7 dan 5 ini ada yang berpendapat 7 tidak termasuk takbiratul ihram. Jadi nek sak takbiratul ihramnya ada 8. 5 tidak termasuk berdiri, takbir berdiri dari rakaat pertama kedua itu. Kalau termasuk berarti 6. Itu ada yang berpendapat begitu. Nah, ini ada perselisihan pendapat di dalam masalah ini. Tetapi tidak ada perselisihan pendapat pengertian tentang takbiratul ihram. Bilangan takbir di waktu salat Idul Adha dan Idul Fitri itu 7 dan 5. Itulah. Kalau kamu hitung, saya waktu sholat tetap 7 dan 5, tidak 8 dan 6. Tetapi kita tidak menyalahkan orang yang melakukan 8 dan 6. Dalile podo, pemahamannya beda kan, kan? Nah, kalau terjadi begitu ya lana amaluna walakum amalukum. Apalagi? Apakah ada hadis yang menerangkan tentang orang yang berkurban dilarang memotong kuku, rambut, bulu ketiak dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah? Aku urung ngerti ya, bulu ketiak barangnya urung ngerti aku. Nah, ada. Entah, saya bukan mengatakan tidak ada, saya belum tahu. Ya. Hubungannya apa bulu ketiak karo kambing? Justru ini masih ada dua pendapat juga. Yang tidak boleh dipotong itu rambut si korban atau rambutnya kambing. Ya kan? Karena kalau rambutnya kambing mungkin ada hubungannya dengan hadis Nabi, bahwa Nabi ditanya apa yang kita dapat dengan korban itu. Nabi mengatakan fi kulli sa'ratin hasanah. Setiap helai rambut itu ada kebaikannya. Maka kambing yang akan dikorbankan jangan dikurangi rambutnya. Tiap helai rambut ada kebaikannya. Ya, juga jangan dipotongi kukunya, karena nanti coba hadis Nabi itu dibaca. Yang akan datang lengkap dengan tanduknya, kukunya tadi loh. Halaman berapa tadi? Halaman 2. Man amila benu adama yauman nahri amalan ahabba ilallahi min hiraqati damin wa innahu lata'ti yaumal qiyamati bikuruniha wa atlafiha wa ash'ariha wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi fi Nail Autar. Tidak ada amal anak Adam pada hari nahar, yakni Idul Adha, yang paling disukai Allah selain daripada menyembelih kurban. Kurban itu akan datang kepada orang-orang yang melakukannya pada hari kiamat seperti semula, yaitu lengkap dengan anggotanya, tanduk, kuku dan bulunya. Nah, ya kan? Tanduk, kuku dan bulunya lengkap. Nanti di hari kiamat kurban itu akan ditampakkan oleh Allah kepada yang berkorban itu, lengkap dengan tanduknya, kukunya, bulunya. Ya kan? Itu waktu dikorbankan bulunya ini, tanduknya ini, kukunya ini, lengkap. Terus darah korban itu lebih dahulu jatuh ke suatu tempat yang disediakan Allah Azza wa Jalla sebelum jatuh ke atas tanah. Ya. Oleh sebab itu berkorbanlah kalian dengan senang hati. Ya, supaya korban senang hati, jangan terpaksa. Sampai dikatakan oleh Allah, oleh Rasulullah, sebelum kamu sembelih darahnya itu jatuh di tanah, ya, itu sudah ditempatkan oleh Allah, disediakan oleh tempat yang mulia, korban tadi di surga nanti. Nah, lengkap datang sebagai amal yang kamu lakukan dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya, tidak berkurang sedikit pun. Maka jangan dipotongi rambutnya, jangan dipotongi kukunya, kan gitu kan? Nah. Apalagi
Di desa saya tahun lalu ada kurban. Daging dan lemak saya bagikan seluruhnya, namun belulangnya saya jual dan saya salurkan pada anak yatim. Karena anak perlu keperluan sekolah dan juga sudah mendapat bagian daging. Bagaimana langkah saya tersebut, Ustaz? Tadi kan nggak boleh lah diterangkan. Kalau korban terus dadek apa tadi? Anak sekolah piye? Korban itu membagi daging. Nah, kalau itu dibelikan, dijual, ditukar daging lagi, kembali daging lagi, lain masalah lagi kan. Masa korban jadi buku, jadi petelot, jadi pulpen, jadi ya kan korban itu ya dibagi-bagikan kambingnya itu, dagingnya. Kalau bisa tulangnya lulangnya bisa dibagikan, bagikan. Kalau enggak kembalikan jadi daging lagi tadi loh. Dibagikan. Apalagi binatang kurban yang akan disembelih itu apakah harus jantan, dan kalau betina apa boleh, Ustaz? Tidak harus jantan. Hanya kadangkala memang betina tidak boleh disembelih. Zaman Rasulullah juga pernah terjadi. Karena unta tinggal jumlahnya sedikit, maka tidak boleh menyembelih unta. Korbannya supaya menyembelih lembu. Itu untuk menjaga jangan sampai punah. Di sini juga ada kontrol dari Departemen Kesehatan Kehewanan itu. Itu juga peternakan atau kehewanan jenenge. Waktu mau nyembelih kita masih diperiksa ke situ. Kalau banyak misalnya sapi yang betina-betina disembelih biasanya nggak boleh diingatkan. Nah, kambingnya banyak toleransi karena kambing betina masih banyak. Ya. Tapi kalau sapi nanti yang betina-betina disembelih tinggal jantan saja nanti nggak bisa bertambah. Nah kalau jantannya disembelih betinanya tidak apa bisa bertambah? Bisa. Gitu? Jantan 1 bisa betina 10, bisa 200, bisa bertambah. Tapi kalau betina 1 tok, jantannya banyak, ya tambahnya terlalu lama. Akhirnya kebutuhan hidup manusia tidak terpenuhi, kebutuhan daging ini. Jadi kalau diutamakan yang jantan itu boleh. Tetapi bukan berarti betina tidak boleh disembelih. Tidak boleh. Apalagi saya mempunyai tabungan untuk membeli kambing, tetapi uang saya kurang. Kemudian ditambahi oleh suami sehingga bisa dapat untuk membeli kambing. Apakah kurban saya sah karena ditambahi oleh suami uang yang tidak cukup tadi, Ustaz? Oh, sah. Saya itu kan kamu diberi uang oleh suamimu. Diberi uang suamimu. Ya, bukan urunan, diberi uang kamu oleh suami. Boleh aja, sah itu. Apalagi dalam rangka menyambut hari raya Idul Adha, masjid kami mengadakan kurban. Kami sudah membeli sapi 2 minggu kemarin. Tapi tadi malam sapi tersebut keserimpung lalu keseleo dan agak pincang. Untuk kurban sapi tersebut sah atau tidak, Ustaz? Kalau masih waktu korban nanti masih pincang tidak sah. Coba dibaca tuh hadisnya itu kan cetok, pincangnya cetok gitu loh. Ya keselio ya diurut ke golek dukun urut itu kan. Ayo dibaca halaman berapa tadi? Halaman 9. Halaman 9 dibaca. Tidak sah berkorban dengan binatang yang 1. Rusak matanya, yakni buta atau juling, kero, sebelah atau kedua-duanya. 2. Terlalu kurus, tak bergajih, atau terlalu tua, tak bersungsung lagi, atau patah tanduk, atau putus telinganya. 3. Sakit, 4. Pincang. Hadisnya dibaca, hadisnya. Anil Barra ibni Azibin radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arba'un la tajuzu fid dhahaya al-aura'ul bayyinu awaruha wal maridatul bayyinu maraduha wal arja'ul bayyinu dhala'uha wal kabiratul lati la tunqi.
Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di antara kami dan bersabda, 4 macam yang tidak boleh pada binatang kurban, yaitu 1, buta sebelah yang nyata butanya. Buta, jadi matanya buta, jelas. Butanya tampak gitu. Buta sebelah dan tampak sekali butanya. Kalau buta sebelah aja tidak boleh, kalau 2 belah boleh enggak? Nah, wong 1 aja enggak boleh, apalagi 2. Terus 2 yang sakit nyata sakitnya. Nah, sakitnya jelas, ora gelemangan, ngiler terus. Pokoke ketone iki sakit gitu loh. Sebab kan enggak bisa ditanya toh. Tapi enggak bisa tanya, "Pi, kamu sakit apa enggak?" Enggak usah ditanya, tapi ketok nek iki sakit itu tampak. Enggak boleh. Terus 3 yang pincang yang nyata pincangnya. nah, tidak disebutkan apa kesleo, apa karena kesandung, apa pokoknya pincang. Jadi sapi kalau melaku pincang-pincang, nggak boleh untuk korban. Terus 4 yang tua yang tidak mempunyai sungsum. ya, maksudnya dah terlalu tua, tinggal balung karo kulit, sungsume wis renek, padahal korban tuh bagi daging. Lah dagingnya renek bagi apa? Maka umur paling tidak ada ketentuan tadi, kalau dah terlalu lanjut umurnya, dah tidak boleh dipakai. Terus orang miskin yang berlainan agama, apakah berhak menerima daging korban, Ustaz? tidak berhak, tapi boleh diberi gitu loh. Boleh diberi. Jadi jangan kamu, saya katakan pembagian daging korban itu tidak seperti pembagian zakat. Kalau zakat itu ada yang wajib mengeluarkan, ada yang berhak mengeluarkan. Apa? Berhak menerima, maaf ya. Itu ada yang wajib mengeluarkan, ada yang berhak menerima. Maka kalau diberikan kepada orang yang tidak berhak, tidak boleh. Tapi kalau korban tidak. Korban itu dihadiahkan kepada siapapun boleh. Walaupun dia orang kafir, bukan orang Islam, kalau dia termasuk 8 asnaf daripada yang berhak menerima zakat, itu pun boleh diberi. Itu masalah zakat, apalagi korban gitu. Maka korban bagikan pada siapa aja, dia orang kafir atau orang muslim, orang apa, boleh menerima. Apalagi Saya diamanati uang untuk korban sebelum korban ada. Tetangga saya tabrakan, uang tersebut dialihkan untuk tetangga yang tabrakan itu. Boleh apa tidak? yang amanati siapa? Jadi saudara diamanati untuk membelikan kambing untuk korban nanti. Berarti kamu pegang amanat. Nah kemudian ada tetangganya tabrakan. Kambing, uang yang untuk beli kambing korban tidak kamu belikan untuk ngurusi yang tabrakan, tidak boleh. Ya. Tidak boleh itu, uang amanatnya tidak untuk itu kok kamu gunakan untuk itu. Nah, kok itu ditekani wis mbok korban kerung. Wah, lah kan nenek wong tangga tabrakan tak nggo ngurusi kuwi sehingga duitmu ra sida tak tukoke wedhus, nesu nanti dia. Itu namanya kamu tidak pegang amanat. Wa idza tumina khona. Orang yang tidak pegang amanat itu kata Nabi sifat orang munafik. Apalagi urunan sapi 8 orang atau 9 orang apakah sah? Sedangkan menurut hadis hanya 7 orang. Ya 7 orang tuh. Di tempat saya ada yang terjadi seperti itu. Ya. Atau yang 2 orang itu uangnya dikembalikan, apa boleh? Jadi kamu ingat tuntunan saja. Kalau menurut tuntunan yang ada, kalau mau urunan itu sapi maksimum 7 orang. Kalau ingin korban. Kalau 10 orang boleh enggak? 20 orang pun boleh. Tapi nanti jatuhnya bukan korban. Sedekah aja. Artinya sedekah aja. Apalagi? Apakah ada ayat yang menjelaskan tentang mimpinya Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail? Bila ada, surat apa dan ayat berapa? Lah kowe kaya Pronas Frene kok ora mudeng piye. Justru kita
kurban ini memperingati peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Nabi Ibrahim ketika itu mimpi, ya, ini arafil manam, ya, ini arafil manam, anni atbahuka fangdur madza taro. Katakan pada anaknya, hei nak, saya mimpi, melihat dalam mimpiku, aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Fangdur madza taro. Sepiye? Menurut pendapatmu piye? Aku didhawuhi Gusti Allah lewat mimpi untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu, nak? Nabi Ibrahim tanya pada Ismail. Anaknya menjawab, Ismail menjawab juga. Ya, jawabnya Ismail meyakinkan bapaknya. Ya abatif'al tu'maru ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya ayah, apa yang diperintahkan oleh Allah lakukanlah, sembelihlah aku, singkatnya begitu. Insyaallah bapak menemui aku adalah termasuk anak yang sabar. Artinya saya akan berserah diri untuk disembelih oleh bapak karena diperintah oleh Allah. Itu ayat. Dalam surat apa itu? As-Saffat. Coba dibaca. As-Saffat ayat berapa? Sebutkan ayatnya. As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fangdur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Nah, mimpi maka ya? Itu mimpi, diterangkan di situ aku dalam mimpi gitu. Terus? Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ya. Surat As-Saffat ayat 102. 42. 102 kan? 102 itu dibaca nanti di rumah yang tanya tadi. Jadi betul-betul ini dasarnya perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya namanya Ismail, perintah Allah melalui mimpi. Nah itulah yang diabadikan ya oleh Allah untuk syariat pada zaman Nabi dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Tiap tahun pasti akan diperingati sejarah peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih anaknya itu. Terus? Di sekolah kami juga diadakan arisan kurban. Setiap tahun ada 6 orang. Tapi ada teman kami, uang kurbannya untuk pembangunan masjid. Bagaimana hal tersebut? Ya boleh, kalau memang tujuannya kurban, arisan kurban ada di masjid ya ora sida kurban. Ya ta? Kalau kurban ya kurban. Kurban itu nusuk ibadah kan? Maka diterangkan itu, coba dibaca itu. Jadi kalau menyembelih korban itu sebelum sholat id, ya kan? Sebelum sholat id itu suruh mengulangi. Dalam hadis lain diterangkan kalau menyembelih korban sebelum sholat id, ya itu tidak termasuk korban, itu berarti menyembelih untuk dirinya sendiri. Tapi kalau kamu menyembelih korban setelah pelaksanaan sholat id, nah itulah sempurna nusukmu. Coba dibaca. Hadis Rasul halaman 3, hadis yang kedua. An Anasin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahri man kana zabaka qabla sholati falyu'id, muttafaqun alaih. Walil Bukhari man zabaha qabla sholati fa innama yazbahu li nafsihi wa man zabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimina. Dari Anas ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari nahar yakni Idul Adha, barang siapa yang menyembelih sebelum salat Id, maka hendaklah ia mengulangi, muttafaqun alaih.
Dan bagi Bukhari, barang siapa menyembelih sebelum sholat, maka sesungguhnya ia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri, yakni tidak dinilai sebagai ibadah kurban. Dan barang siapa menyembelih sesudah sholat, maka sempurnalah ibadah sembeliannya dan bersesuaianlah pelaksanaannya dengan sunnah kaum muslimin. Ya kan? Ya kan? Faqad tamma nusukuhu. Maka nusuk itu ibadah, wujudnya ibadah menyembelih hewan, menyembelih hewan untuk beribadah. Maka inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku, ibadah sembelihanku, gitu. Lillah. Jadi nusuk itu khusus ibadah, tapi wujudnya menyembelih hewan. Dengan kata lain, menyembelih hewan tujuannya beribadah. Maka kalau kamu menyembelih korban setelah sholat id, kata Nabi, faqad tamma nusukuhu, sempurnalah ibadah sembelihanmu. Dan pada hari itu tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah kecuali menyembelih korban. Maka kalau ada uang, apalagi jelas arisannya untuk korban. Lah bareng itu arisan ke orang gumbeleh korban, malah gue masjid, lebih baik untuk korban. Karena hari itu yang paling baik itu menyembelih korban. Ya, menyembelih korban. Kalau begitu nanti, ya dah, korban karo gawe masjid, ini apa endi? Coba baik mana? Padahal kalau Nabi kan mengatakan, kamu buat masjid, dibuatkan masjid di surga nanti. Kalau dihitung itu, tiap tahun kalau warga MTA itu mau bangun masjid, tiap tahun bisa bangun masjid. Mungkin kayak masjid Muslim Pancasila itu. Tiap tahun buat. Dihitung itu, dikumpulkan warga MTA yang untuk korban, segalanya itu korban itu. Lebih dari 2 miliar untuk korban itu. Saiki nek akale jalan wis saiki rasa korban. Duitnya dikumpulke, nggo gawe gedung, masa gedung pusat pengajian gedungnya kaya ngene. Saiki tahun iki rasa korban 2 miliar untuk bangun gedung ini. Wah, sudah bagus. Ya kira-kira apa bangun gedung apa korban? Hari itu yang paling baik adalah menyembelih korban. Jadi jangan dirubah-rubah. Kalau memang yang untuk korban ya korban. Nek didelok pancen wong wae gedung korban nak sedina rong dina entek. Wae gedung iki dienggo terus. Dienggo terus. Lah nek kowe arep bangun gedung, ya bangunno. Korbane aja dienggo bangun gedung. Sebab korban itu dituntunkan. Dan itu termasuk sangat ditekankan setiap nilai bulu, setiap helai bulu ada nilai kebaikannya. Berapa kebaikan dikumpulkan. Terus di majelis kami diajarkan riwayat Abu Hurairah yang berkurban dengan membeli daging sesuai kemampuan atau disebut kurban Abu Hurairah. Berdasar riwayat tersebut banyak warga yang mengikuti kurban ala Abu Hurairah. Mohon penjelasan kenapa di brosur kurban tidak disebutkan hadis atau riwayat kurban Abu Hurairah. Kita biar kurban ala Nabi saja. Kita kurban ala Nabi. Apalagi jawabnya jelas kan? Timbang gue ala Abu Hurairah, ala Nabi jelas bener. Apalagi di kampung saya pernah ada orang yang menyerahkan binatang kurban yang cacat kaki, yakni pincang. Tetapi binatang itu diterima oleh panitia. Kebetulan saya di situ menguliti binatang kurban, tetapi saya hanya diam. Karena saya pernah mencoba meluruskan amalan yang salah tidak dihiraukan. Pertanyaan, apakah saya berdosa apabila mengetahui hal yang seperti itu lagi, Ustaz? Dosa. Karena kamu melihat kebingkoan tidak mau meluruskan. Wajiban seorang muslim itu kalau melihat yang salah dibenarkan. Jelas saja kalau kamu tahu, ngomong panitia, hei panitia, ini tidak bisa diterima karena pincang. Lho kok iso ini gawake brosurnya waca nang hadis iki. Nah, mulai itu dadi panitia korban kuwi kudu ngerti seluk-beluk berkorban.
Aja kok gedhe wae rong umur barang tampa lah timbang ra tampa kok ndak diserahke liya. Tampa wae. Berarti kamu tidak aturan korban. Korban tidak aturan itu. Korban itu ada aturannya. Kambing yang cacat enggak boleh, kurang umur enggak boleh, terlalu kurus tidak boleh. Ya ta? Jangan kok nek ra tak tampa kok gek diserahke wong ki lho kowe iki jane mung butuh arep golek wedhus apa ngurusi ibadah korban. Kalau ngurusi ibadah tidak memenuhi syarat ibadah jangan diterima. Jangan diterima. Apalagi mau ngurusi agama, orang ngerti aturan agama kok ngurusi itu gimana? Korban itu ibadah. Menyimpang dari tuntunan ibadah tidak sah. Karena setiap ibadah itu mesti ada aturan-aturan baku. Ada aturan baku. Ibadah korbannya ada aturan baku. Dari penyembelihannya, dari hewannya sampai penyembelihannya. Hewannya, kalau kambing paling tidak umur 1 tahun. Ya tak? Jangan terlalu kurus. Dan tidak boleh cacat. Setelah itu diseleksi betul bagus, menyembelihnya harus dilaksanakan setelah sholat. Nah, ada aturannya kan. Nek kowe mbelih urung sholat, urung sah itu korban. Aturan lagi boleh gotong royong, boleh. Sapi 7 orang. Unta paling banyak 10 orang. Kalau kambing 1 orang. Nggak boleh kambing urunan 5 orang, 10 orang, apa meneh sak kelas. Urun wedhus siji itu. Itu bahaya korban. Itu boleh dikatakan latihan korban. Itu pun apa ada nilainya. Kalau itu latihan korban, dididik cara korban betul, insya Allah ada nilainya, pahalanya. Diajari, beleh, nguliti, terus dibagi lagi, didum neng tonggo teparune kuwi. Ada? Nenek ora didum, ya, dipangan dhewe, malah dibagi jatah. Besok anak laki-laki kelas 6 atau kelas berapa atau kelas SMP itu ya toh. Kamu bawa sunduk ya. Perempuan kamu bawa kecap, kamu bawa lombok, lagi jane arep korban apa arep pesta. Nek mung butuh arep kono carane masak piye, carane nyunduk piye nunggono wong dodol sate. Kuwi ora usah ngenteni setahun. Kamu belajar di situ 3-4 hari sudah bisa. Dia coba jeng korban, gurune ngabani ya, bisa nggawa sendok, kowe nggawa tepas, kowe nggawa anglo, kowe nggawa kecap. Terus kamu bawa beras ya, bisa dimasak. Terus besok ada perlombaan penyajian makanan. Sapa sing nyajekke paling apik, endi makanane sing paling enak, jurine Pak Guru karo Bu Guru. Nah, kuwi dudu korban, ya, bukan korban itu. Kalau itu mendidik anak korban, mendidik cara begitu salah. Maka nanti tiap tahun sok nek dadi guru ya ngono kuwi. Sak dadi guru ya ngono kok dadi guru bae mung ngicip-incip mangan. Muridnya sing kon nggawa kon rekoso ya. Enggak boleh itu. Kalau mau mendidik, dingertikan betul korban itu begini, terus setelah jadi daging dibagikan siapa? Lah itu dibagikan kanan kirinya. Itu namanya mendidik betul ben ngerti korban. Jangan bonceng ya, hari korban mau ngarep pesta. Apalagi brosur halaman 5. Ana Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi kabsin akrona yatau fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yangduru fi sawadin. Fa utiya bihi liyudhiya bihi. Faqala laha ya Aisyatu halumil mutiyah. Summa qala iskhadhiha bihajarin. Fa fa'alat summa akhadhaha wa akhadhal kabsa fa atja'ahu summa zabahahu. Summa qala bismillah ya Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin summa dhaha bihi. Rawahu Muslim. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh mengambilkan kambing yang bertanduk, hitam kakinya, hitam perutnya, hitam sekeliling matanya. Lalu kambing itu didatangkan untuk disembelih. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Aisyah, ambilkanlah pisau." Beliau bersabda lagi, "Asahlah pisau itu dengan batu." Kemudian Aisyah melaksanakannya. Kemudian beliau mengambil pisau dan kambing tersebut lalu membaringkannya untuk menyembelihnya.
Beliau membaca Bismillah ya Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Dengan nama Allah, ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad. Kemudian beliau menyembelihnya. Jadi pertanyaan, ketika menyembelih, Nabi berdoa sebagaimana dalam hadis tersebut. Namun sepengetahuan kami, penyembelihan di panitia kurban pusat tidak menyebutkan nama pekurban. Yang demikian itu bagaimana Ustaz? Kenapa kita tidak berusaha mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baca hadis yang di atasnya. Hadis atasnya dibaca. An Anasin qala dzakha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabsaini amlahaini aqranaini. Qala wa ra'aituhu yadhbahuhuma biyadihi wa ra'aituhu wadi'an qadamahu ala sifafihima. Qala wa samma wa kabbara. Rawahu Muslim. Berkata Anas, Rasulullah SAW telah menyembelih kurban dengan 2 ekor gibas yang bagus dan bertanduk. Ia, yakni Anas berkata, saya melihat beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri. Dan saya lihat beliau meletakkan kaki beliau di atas lambung atau batang leher binatang itu. Ia, Anas berkata, beliau membaca basmalah dan bertakbir Bismillahi wallahu akbar dengan nama Allah dan Allah Maha Besar. Terus betul enggak? Terus hadis yang paling bawah dibaca lagi ya, halaman 6 itu. Halaman 6 halaman 6 paling atas. An Jabir bin Abdullah qala dzakha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma 'idin bi kabshaini. Faqala khina wajjahuma inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma minka wa laka an Muhammadin wa ummatihi. Rawahu Ibnu Majah. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, pada hari Idul Adha Rasulullah SAW berkurban dengan 2 ekor kambing. Maka ketika melaksanakan itu beliau berdoa, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma minka wa laka an Muhammadin wa ummatihi. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Ya Allah, semua ini dari Engkau dan untuk Engkau, dari Muhammad dan umatnya. Paham enggak? Mana yang kamu baca kalau kamu menyembelih? Apa kabeh kuwi mau mbok waca kabeh? Mana yang dibaca? Maka jangan ngaji sing tekun. Kalau belum tahu tanya, lebih baik itu. Jangan mengapa tidak menurut tuntunan. Padahal tuntunan ya wis ditulis nang kono. Kok ditekoke. Jadi boleh kamu menyembelih dengan baca Bismillah ya Allahu Akbar. Boleh juga kamu menyembelih dengan membaca itu tadi Allahumma taqabbal minna dan seterusnya tadi. Atau boleh membaca ini wajah tu wajah sampai selesai tadi. Kan jelas kan, semua ada tuntunannya. Kalau kamu sholat pun juga begitu. Nabi sholat baca Allahumma ba'id baini wa baina. Kenapa kok kita tidak baca Allahumma ba'id? Coba dilihat yang lain. Ternyata Nabi juga membaca Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Oh, coba dilihat yang lain. Ternyata juga Nabi membaca ini wajah tu wajah tadi yang lebih panjang lagi. Sing diwaca dia apa kabeh diwaca? Nah, maka dilihat dengan betul tuntunannya ada. Mana yang boleh, yang mana yang kamu pilih, silahkan kalau semua ada tuntunannya. Terus apa lagi? Mohon tanggapan Al-Ustaz atas munculnya tren pembagian daging kurban dalam bentuk kornet atau kalengan. Untuk apa tadi? Dalam bentuk kornet atau kalengan.
orang yang berkorban tinggal membayar sejumlah uang, daging kurbannya sudah disediakan dalam kalengan siap bagi. Ia tidak tahu binatang kurbannya sewaktu hidup dan tak tahu proses penyembelihannya. Bagaimana menurut tuntunan Islam? Gue gak nganggo formalin. Ben awet kok nggon kaleng digawe formalin ben awet. Saya kan tahu toh, ditayangkan di situ sekarang ternyata banyak makanan-makanan yang mengandung formalin. Sekarang mau makan tuh susah sekarang. Mau makan daging segar ke formalin, mau makan itu ikan-ikan itu ternyata sudah di kapal sudah diberi formalin, termasuk ikan asin, gereh-gereh makanan rakyat itu loh. Pada orang kampung itu tiap hari makan gereh, makan tahu, formalin, mulanya oke kena kanker. Pakanane gereh kanker. Saya kira apa? Karak ternyata kena burak. Wis mangan apa saiki sudah? Mangan krokot. Nah, itu. Jadi kalau itu dimasukkan kaleng itu kemungkinannya ya mungkin di Saudi atau di sana mungkin terjadilah. Karena tadi banyaknya yang menyembelih, kemana harus dibagi? Maka supaya tahan awet, dah terus dikalengi, mungkin dibagi ke daerah-daerah miskin, ke Afrika, kemana-mana itulah. Kalau di situ sendiri saya rasa urantek ya. Orang Arab sendiri mungkin daging itu sudah harian makanannya. Tambah wong haji meleh ning kono kabeh. Sing arep mangan sapa? Kalau ndak kan mubadir, mula diawetkan dalam kaleng kirim ke daerah lain. Bagi yang korban ya tidak masalah. Artinya kita membeli korban sudah serahkan pada yang panitia yang ngurusi, nilainya sudah betul. Nah, kalau bagi panitia cara mengatasi ini supaya tidak mubadir dengan cara begitu, ya memang harus begitu. Insya Allah tidak apa-apa itu. Artinya panitia usaha keras untuk maksimum menerima amanat tadi, jangan dimubadirkan. Kalau dikalengkan tuh, mengapa kok dikalengkan? Mesti ada sebabnya yang harus ke sana. Kalau kita merasa dikalengkan wis entek kok, tak balung-balungnya kok. Menurut dikalengkan kan. Ada sampai dikalengkan itu mesti ada sebab yang mendorong untuk begitu. Tidak masalah. Apalagi mengenai kadar masing-masing, di mana 1 ekor kambing untuk seorang bersama ahli rumahnya, 1 ekor lembu untuk 7 orang beserta ahli rumahnya, dan 1 ekor unta untuk 7 sampai 10 orang dan ahli rumahnya. Sehubungan dengan keterangan tersebut, bagaimana hubungannya dengan hadis nomor 1 halaman 2? Apakah masing-masing binatang kurban itu juga mendatangi ahli bait dari yang menyembelih binatang kurban tadi? Apakah pahala yang didapat sama antara yang menyembelih kurban dengan ahli baitnya, Ustaz? Urusan pahala, urusan Allah. Kita nggak usah ngurusi piye carane ngedum ganjaran. Wong kowe ganjarane rong karuane entuk kok tekon carane ngedum. Ngedum pahala, terus ini kambing datang kepada ahli rumah tadi atau kepada yang menyembelih saja. Itu Nabi menjelaskan begitu. Jangan tanya-tanya yang tidak dijelaskan, urusan gaib. Itu kan gaib sudah. Jadi kan nanti datangnya pakai ngembek apa tidak itu kira-kira. Ya, apa mendekati kepada yang nyembelih itu terus kosot-kosot kayak apa nunjukkan ini saya amalmu apa gitu ya. Enggak. Yang jelas Nabi menjelaskan kambing nanti datang kepada yang menyembelih itu utuh dengan keadaan semula, tidak berkurang. Maksudnya apa? Menggembirakan. Gitu loh. Karena Allah akan mengatakan, ya, semua amal yang kamu kerjakan di dunia nanti akan ditampakkan, diwujudkan. Summa ya nabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya, apa yang kamu kerjakan dikabarkan oleh Allah. Ini loh, termasuk korban ini. Binatang yang kamu korbankan dulu ini datang dengan tadi, artinya semua ditampakkan oleh Allah. Nah, cara menampakkan itu yaitu gaib, dah kita jangan tanya. Karena urusan gaib itu kalau tidak dijelaskan kan tidak tahu. Jadi itu mendatangi satu-satu,
Apa nanti karena tadi nyembelihnya satu untuk sekeluarganya, apa nanti didatangi dengan keluarganya ngumpul, coba kambingnya datang sak keluarga ngumpul ketika di rumah, itu urusan Allah kan? Ya enggak? Nah dilala sak keluarga kuwi ana sing mlebu neraka, apa yang datang ning neraka wedhuse kuwi lho. Nah, tidak dijelaskan. Maka urusan gaib itu menggembirakan kepada para si korban, begitu hebatnya, begitu baiknya tentang ibadah sembelihan menyembelih korban. Maksudnya apa? Jangan disia-siakan, supaya dilaksanakan pada hari itu menyembelih korban. Apalagi saya bekerja di sebuah perusahaan di mana pemiliknya seorang keturunan Cina yang tidak beragama. Pada hari kurban dia menyembelih kambing dan dibagikan pada karyawan dan tetangga sekitar pabrik. Kami tidak tahu apa yang menjadi niat dia. Kambing disembelih oleh orang yang sholat. Pertanyaan, halalkah daging kambing tersebut, Ustaz? Halal kalau nyembelih orang sholat dan dia yakin, dia tahu kan? Oh gini wong Islami do korban, beleh wedhus saya tak melu, beleh wedhus didum-dumke. Ya terima saja. Kambingnya halal. Dan pahalanya dia enggak dapat pahala. Wong orang kafir apa dapat pahala? Ya, orang kafir itu dibebaskan mau amal apa aja boleh. Tidak dicatat karo Gusti Allah karena sudah jelas tempatnya nanti di neraka kalau sampai matinya dalam keadaan kafir. Tapi hebatnya kalau dia nanti menjadi orang Islam, semua amal yang tadi baik tidak dicatat itu dicatat oleh Allah menjadi pahala semua. Semua perbuatan maksiat yang dilakukan ketika kafir dicatat, hapus semua dosanya. Jadi orang kafir taubat menjadi orang Islam itu dosanya semua diampuni. Kebaikan-kebaikan ketika kafir tidak dicatat pahala, dicatat pahala semua. Nah, kan untung besar kan bagi orang kafir masuk Islam. Tapi sebaliknya orang yang Islam, sejak kecil Islam sampai haji 3-4 kali, dia kafir, murtad, semua kebaikannya rusak semua. Apalagi? Daging kurban sebagiannya dimasak untuk anak TPA dan untuk panitia yang ngurusi daging. Hal tersebut boleh atau tidak, Ustaz? Boleh. Kalau memang itu bagiannya, ya, panitia kan dapat bagian juga. Ya, aja njikuki dhewe. Panitia juga dapat bagian. Dan ini bagian panitia, terus dimasak bareng, dibagikan, boleh juga itu. Kalau itu anak-anak TPA untuk anak pengajian, anak asrama, memang dia dapat bagian, boleh dibagi di situ, dia masak dimakan bareng, boleh. Boleh juga itu. Memang dibagikan kepada siapa saja kan boleh. Panitia juga dapat bagian, boleh juga dimasak di situ. Apalagi? Untuk sementara pertanyaan tentang kurban yang tertulis cukup. Ada pertanyaan, binatang kurban yang binatangnya dikebiri boleh enggak untuk kurban? Dikebiri boleh apa tidak? Tidak loh, pojok ono jawab tidak. Yang lain? Siapa yang ngancani tidak? Nah, gue mau urung maca brosur iki. Bisa jawab titoi brosur barang ora gelem menyemaki piye. Coba dibaca halaman 8 itu. Binatang yang dikebiri, apakah itu sapi, apakah kambing, apakah unta? Brosur halaman. Kalau kita harus menyebutkan boleh apa tidak, ya, itu harus ada dasarnya. Coba dibaca. Halaman 8 yang paling bawah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat zakha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabsyaini saminaini azimaini aqranaini maujuaini rawahu Ahmad. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kurban dengan 2 kambing kibas yang gemuk, besar, bertanduk yang dikebiri. Nah, ada di Rasulullah sendiri menyembelih kambing kibas besar bertanduk yang dikebiri. Jadi binatang yang dikebiri dikorbankan boleh apa tidak itu Rasulullah pun melaksanakan seperti itu. Terus hadis di atasnya juga itu. Coba dibaca. An Abi Rafi'in radhiyallahu anhu qala zakha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabsyaini
amlahaini maujuaini khasyiyaini. Dari Abu Rafi' radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban 2 ekor kambing kibas yang bagus yang dikebiri. Ya, dah. Jadi Rasulullah sendiri melaksanakan menyembelih kurban binatangnya dikebiri. Ini kan kadang terjadi perdebatan antar umat Islam, boleh apa tidak kambing atau sapi yang dikebiri untuk kurban. Yang satu mengatakan tidak boleh, yang satu mengatakan boleh. Ya. Yang mengatakan boleh kuwi kira-kira, sing tidak boleh ya kira-kira. Dasare kira-kira, dasare dibantah nganggo kira-kira. Perkiraan orang kan bisa salah, bisa ya beda. Lah sekarang nek agama aja kira-kira, balekno ning tuntunane ning apa ora. Harus sudah selesai kepada tuntunan, yang di pojok tadi mengatakan tidak, harus kembali mengikuti rujuk, oh boleh gitu loh. Aja kok pokoknya saya ndak boleh. Nah, agama itu tidak pokoknya. Agama itu ada tuntunannya tidak. Ternyata Rasulullah sendiri di dalam hadis itu dijelaskan menyembelih binatang yang dikebiri. Ya, kambing kibas yang besar, bertanduk, ya, gemuk, bertanduk dan dikebiri. Berarti binatang yang dikebiri itu untuk korban boleh. Karena dikebiri itu tidak cacat. Yang tidak boleh, yang tadi 4 dijelaskan tadi. Jelas matanya cacat, buta, sebelah atau semuanya jelas. Sakitnya tampak jelas. Pincangnya tampak jelas. Atau yang sudah terlalu tua, kurus, tidak ada dagingnya. Jungsumnya pun tidak ada, kurus lah. Nah, maksudnya apa? Kalau bagi korban kok daging, pilih kambing yang kurus itu terus mau dibagi apanya? Nah, daging, maka dipilihkan yang gemuk. Dan kembali kepada tuntunan ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah menyembelih Ismail, akhirnya itu suatu ujian oleh Allah, jangan diteruskan menyembelih anakmu, tapi gantilah dengan sembelian yang besar. Berarti sembelian binatang tadi untuk tebusan, gantinya menyembelih Ismail jangan jadi disembelih, ganti dengan binatang yang besar. Jadi untuk menebus anaknya tadi, gue ganti nyembelih anaknya Nabi Ibrahim. Maka diganti pilihan yang besar, jangan sak-sae. Maka terus ada kriteria, cacat gak boleh, kurus gak boleh, ya, pincang gak boleh, ya, sakit yang jelas-jelas tampak sakitnya tidak boleh. Jadi korban harus dipilihkan binatang yang sehat, gemuk, waras. Perkara warnanya tidak ditentukan. Maka Nabi tadi menyembelih ada kambing yang watanya hitam, bulunya hitam, semua boleh. Apa perkara warna nggak masalah, tapi yang penting memenuhi syarat gemuk, umur dan sebagainya. Ya, tidak ada lagi pertanyaan mengenai korban. Sebab tinggal besok Selasa, jangan tanya setelah selesai korban. Sekarang ini tanyakan hal yang berkenaan dengan korban. Sehingga jangan sampai ibadah kita korban nanti salah karena lengah. Lengah kita apa? Tidak mau mencari pengertian. Terutama yang dari panitia-panitia korban itu ngaji dulu. Pelajari dulu tentang seluk-beluk berkorban. Jangan sampai terjadi seperti yang ditanyakan tadi. Kambing pincang barang diserahkan untuk korban diterima. Tidak diterima itu. Korban tidak termasuk itu. Dan nggak ada pertanyaan tentang korban? Nah, kalau tidak kita jawab pertanyaan minggu yang lalu. 18 Desember nomor 18. Kondisi umat Islam sekarang sangat memprihatinkan. Bagaimana sikap kita terhadap saudara kita yang di Pakistan, Moro dan tempat lain, atau di negara kita sendiri yang dianiaya dan ditindas oleh kaum kafir? Bukankah orang Islam itu layaknya satu tubuh, Ustaz? Kenapa sampai gitu? Jangan menyalahkan yang nindas, jangan menyalahkan siapa-siapa. Tapi mengapa kamu mau ditindas? Kalau kamu tidak mau, ya jangan mau. Rubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah keadaannya sendiri. Kita ditindas mau kok. Ya udah mau ya sudah rasa wae.
Kalau tidak mau, seperti bangsa Indonesia dulu dijajah oleh Belanda, Jepang, Inggris, gitu. Karena tidak mau dijajah, merubah maksimal kita bersatu tanpa pandang bulu agama apa, semua kepengen merdeka. Allah berikan jalan untuk merdeka, walaupun konon kabarnya dulu senjatanya hanya bambu runcing. Loh kok bisa menang karo mortir, karo tank, karo ini? Pertolongan Allah. Maka dalam apa itu? Nyataan proklamasi kemerdekaan itu berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Bukan berkat kegigihan bangsa Indonesia, berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jadi andai kata bukan karena rahmat Allah, tidak bisa. Lah mengapa kita dicurai rahmat oleh Allah? Karena memang kita pantas ditolong oleh Allah. Antara lain kita bersatu. Ya. Nah, sekarang ini umat Islam yang dipadu ya, Gusti Allah belum nolong. Maka kalau sampai begitu jangan menyalahkan orang lain, tapi salahkan pada dirinya sendiri. Perasaan tetap delok Afghanistan, Pakistan, delokan awakmu dhewe, negarane dhewe iki lho. Negeri kita itu umat Islam apa satu tuh? Tidak. Ya enggak? Nah, maka itu memang situasi yang sangat memprihatinkan. Maka bersama, bersatu itu penting. Dan Nabi kita mengatakan al-jama'atu rahmah wal firqatu azab. Bersatu itu rahmat. Allah curahkan rahmat. Tapi bercerai-berai, bertengkar, itu datangkan azab. Maka kalau azab Allah datang, sudah pantas di tengah-tengah orang yang selalu bertikai. Karena bertikai itu sendiri azab. Dan kalau umat Islam hidup selalu bertikai, itu kata Nabi, hidupnya sudah tidak pakai aturan agama. Kata Nabi, agamanya dicukur habis. Tadinya tidak pakai aturan agama. Apalagi? Pada surat At-Taubah ayat 38, dapatkah diterapkan dengan kondisi umat Islam sekarang, Ustaz? Apa itu bacaan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi saqaltum ilal ard arzitum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Ya, ayat itu berlaku sepanjang zaman. Tidak hanya pada saat itu, tidak hanya sekarang, sampai hari kiamat ayat itu berlaku. Ya dah? Tapi bagaimana mengeterapkan ayat itu? Ayat itu di waktu situasi perang. Maka kalau itu di Irak, di Afghanistan, mungkin itu wajib. Semua harus angkat senjata untuk memerangi penjajah. Di Palestina mungkin gitu. Kalau di Indonesia negerinya aman, nggak ada apa-apa. Ya? Itu nggak boleh. Terus memerangi orang-orang yang tidak Islam, orang-orang kafir diperangi tanpa alasan yang benar. Boleh memerangi mereka kalau mereka memerangi kita. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum. Ya dah? Di situ. Jadi kita tidak boleh memerangi orang yang tidak memerangi kita, kecuali kalau mereka memerangi kita karena agama, mengusir kita karena agama, membantu orang mengusir kita karena agama. Artinya karena kita beragama Islam, diperangi karena Islam, diusir karena Islam. Itu kita tidak boleh menjadikan mereka kawan pun tidak boleh. Apalagi menjadi teman, kawan apa? Saudara, penolong, tidak boleh. Jadi kalau negeri kita orang kafir di Indonesia banyak, tapi tidak memusuhi, tidak memerangi, tidak mengusir orang Islam, ya, salah apa dia kafir dengan kita? Allah saja membolehkan kafir kok. Maka menghadapi mereka bagaimana? Lakum dinukum waliyad. Sudah kamu kafir atau punya agama selain Islam, pakailah agamamu. Kita pakai Islam, kamu pakai agama yang lain. Kamu dan saya sama-sama mengharap ridhonya Allah. Mana yang sampai kepada keridhaan Allah? Apa kamu, apakah saya?
Nah, tidak perlu. Jadi kita kalau mau menerapkan itu, kalau negeri kita itu negeri perang, dalam arti umat Islam ditindas, diperangi, dianiaya, ya, karena Islamnya, nah, kita wajib menghadapi mereka. Apalagi? Mimpi itu apa boleh diceritakan, Ustaz? Boleh aja kalau kamu tidak ada keyakinan apa-apa. Cerita mimpi, wah aku mau mimpi muangan enak biangan di bareng lilir baik keluwen aku. Oh, boleh aja, berarti kamu tadi mau tidur itu kelaparan. Bareng anu ngimpi mangan. Wah, setengah mangan lagi enak-enake ngelilir. Jadi ngimpi susah tau. Ngimpi kok ngimpi mangan bareng lilir. Wah, wetenge luwe pas mau mangan enake kok ngelilir ora rampung sik ngono. Boleh aja nih. Apalagi kalau kita mendoakan orang musyrik itu tidak boleh. Tetapi seandainya kita mendoakannya agar masuk Islam atau untuk taubat, apakah boleh, Ustaz? Kalau mendoakan untuk bertaubat, untuk menerima hidayah, boleh. Jadi mendoakan orang kafir, orang musyrik itu tidak boleh kalau mendoakannya supaya memohonkan ampun. Kalau memohonkan supaya diberi hidayah, supaya dia taubat dari kekafirannya, dari kemusyrikannya, dia masuk Islam, boleh. Maka karena boleh didoakannya itu untuk mendapat hidayah atau bertaubat itu tadi, maka boleh mendoakannya orang-orang kafir, orang musyrik yang dia masih hidup. Kalau sudah mati, tidak boleh. Sudah mati piye sing ngarepe hidayah. Apalagi? Kalau saya mencintai seseorang, tetapi perasaan itu yang tahu hanya saya dan Allah, lalu kalau saya mati, apakah mati syahid, Ustaz? Apa? Lalu kalau saya mati, apakah mati syahid? Sopo sing ngono kuwi? Mati syahid itu mencintai seseorang mati syahid itu piye? Ndak ada keterangan begitu itu. Hah? Jadi namanya apa? Urung nganti kesampaian mati berarti cinta tak kesampaian. Ada mati, ada. Apalagi? Ayah saya belum mau sholat. Dia suka melakukan perbuatan yang dilarang agama. Dan dia juga tidak pernah bersikap seperti halnya seorang suami dan ayah yang baik untuk anak dan istrinya. Bagaimana cara menasihatinya agar dia mau sholat? Tetapi saya takut untuk menasihatinya karena saya juga baru belajar agama. Sekarang saya baru cuma bisa mendoakan saja, Ustaz. Ya bagus. Bagaimana cara mengembalikan keluarga saya agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah? Iya, kamu belajarnya diteruskan, belajar agamanya teruskan. Terus apa? Ayahmu didoakan, syukur diajak bersama-sama belajar agama. Ya, seperti yang ayahmu tanyakan tadi, karena memang tidak ngerti agama, wajar kehidupan semacam itu wajar, karena tidak tahu agama. Wong ora ngerti agama kan tak senengi dhewe. Tak senengi dhewe. Duwe duit orang goblok aja bojone ngblanjake nggo seneng dhewe. Ya, malah nek duwite dijaluk bojone atau dia nesu, kowe ngurus aku terus seprono semene kok njaluki duit terus. Dia tidak ngerti kalau ini suatu kewajiban. Karena yang ngerti kewajiban kan diterangkan wajib itu kan agama yang menerangkan. Nek orang ngerti kan, wah dibujui ternyata ngerusui terus ya. Duit dia jaluki, terus anak gimana jaluk, dia utang kok nyauri. Nah, anaknya nangis jaluk kelambi, aku lekon kok ke. Padahal aku anaknya wong loro. Itu karena nggak ngerti tuntunan agama. Tapi kalau ngerti tuntunan agama, oh ini satu kewajiban ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Karena saya sebagai suami, saya menjadi pemimpin, saya tanggung jawab anak dan istri saya dengan segala keperluannya menurut kemampuan saya yang ada. Wajar kalau istri saya minta uang pada saya, anak saya minta uang kepada saya wajib memberi kalau memang saya punya. Kalau tidak punya, kata Nabi, berilah makan istrimu kalau kamu sendiri makan. Ya, beri pakaian kalau kamu sendiri berpakaian. Nah, kalau istrimu minta makan, kamu sendiri tidak ada yang dimakan, mau berikan apa? Itu kan? Maka karena tidak turun agama, ya diajak ngaji, didoakan. Berani kamu menyampaikan apa yang kamu tahu di hasil ngaji itu cara baik, ya secara tidak langsung bapaknya diajak, di samping itu didoakan.
Nanti kalau sudah ngerti tuntunan, insya Allah kan akan dilaksanakan dengan baik. Nah, itu dicolke itu lah mangan dhewe. Kesasa mangan bangkai manusia barang gelem nek keluwen. Manusia mangan bangkai ayam ya mau kok. Ya. Nah, disitulah kondisi. Jadi situasinya sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Maka kita di daerah yang begini melihat semacam itu, kita syukur pada Allah lah. Perbanyak kebaikan kita. Apa kamu merasa aman? Datangnya musibah yang membawa kamu kematian sedang kamu sedang nyenyak tidur. Nah, kita kan nggak ngira. Dan nyenyak tidur terus keburuan gunung ini siapa sing ngira? Ketika di Aceh ya, sedang bermain, afa amina ahlul qura ayatiyakum ba'suna duham wahum yal'abun. Apa kamu merasa aman dari azab Allah ini? Sedang kamu sedang asik bermain, sedang beraktivitas. Ya. Waktu itu hari Minggu, jam 8 pagi, orang-orang sedang beraktivitas, ada yang berlatih lari, ada yang olahraga, ada yang senam, ada yang ke sawah. Tahu-tahu ada tsunami datang, mati semua juga. Nah. Apa yang kita katakan? Loh, saya kan jauh rumah saya dengan gunung. Rumah saya kan jauh dengan laut, aman kalau kita. Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah itu kecuali orang yang merugi. Jadi kalau kita merasa aman-aman saja, dia tidak mempersiapkan amal. Barangkali sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah dengan sebab yang lain, bukan sebab gunung, sebab. Tapi kalau dengan sebab yang lain bisa juga. Gedung yang kita tempati gedung tua. Ya enggak? Tahu kan di jamaah haji di Pasar Seng ini gedung lantai 5 ambruk semua. Juga sekarang saat-saat haji ini. Saya berita alhamdulillah jamaah haji Indonesia tidak ada yang kena. Sebab jamaah haji Indonesia itu ke Pasar Seng ini biasanya naik bar haji. Naik bar haji rampung kalau laku-laku belanja di Pasar Seng itu. Yang diarahkan pasar. Nah, yang rubuh itu lantai 5 di daerah Pasar Seng itu. Coba lantai 5 ambruk sudah. Gedung kita sudah tua, lihat temboknya. Apa bisa ambruk ini? Oh bisa. Tinggal tunggu saat saja. Nah, tapi Allah masih menyelamatkan dan itu yang gang yang sana penuh orang juga untuk ngaji itu. Gang kecil itu. Biasa tempat duduk anak warga kita ngaji di sana penuh. Berapa hari yang minggu lalu? Ya pas minggu begini nih. Ngaji orang yang bar mereka pulang dari ngaji berapa menit kemudian ambruk temboknya. Nanti kata masih pas pengajian tak keburuan semua ini. Apa kita malah nek keburuan ini mati syahid. Kata Nabi ada tentara yang datang mau menghancurkan Ka'bah. Tapi setelah sampai di lapangan dihancurkan semua oleh Allah, mati semua. Tidak ada yang hidup satupun. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau semua mati semua? Kasihan. Ada orang yang sedang di pasar, ada orang yang sedang beraktivitas yang lain, tidak tahu, tidak ada niat untuk menghancurkan Ka'bah, kok ikut mati, kasihan. Nabi mengatakan semua mati, terus nanti mereka dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Artinya, yang tentara mati tadi, yang ada niat mau menghancurkan Ka'bah, dia mendapat dosa. Akan diazab oleh Allah. Kalau dia sedang aktivitas di pasar, sedang beribadah, dia mati, ya dia bangkitkan nanti sesuai dengan amal yang mereka lakukan. Kalau nanti ambruk ini saudara ngaji dari rumah mencari ilmu, karena Allah, ya sesuai niatnya begitu, ya saudara mudah-mudahan kalau mati syahid. Kalau saudara di sini niatnya mau jualan, nanti mati ya matinya dadalannya rapayu kan gitu. Nah, maka semua dibangkitkan oleh Allah akan mendapat hasil sesuai dengan yang diniatkan. Innamal a'malu binniat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua akan diberi balasan sesuai dengan niat. Allah akan memberikan persis apa yang diniatkannya itu. Maka niatnya yang lurus, yang betul, jangan macam-macam. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
Lillahi Rabbil Alamin. Ya, apa lagi? Ada telepon yang masuk. Oh ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan, Ustaz, kalau boleh. Boleh. Pertanyaan pertama, kalau mati tertimbun tanah longsor, apakah itu bisa dikategorikan mati syahid? Nah, dalam praktek sekarang, siapa yang menentukan syahid dan tidak syahid begitu? Ya. Dan itu perlu disolatkan tidak? Ya. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, haji yang kedua, ketiga, dan seterusnya itu sunnah. Nah, korban Idul Adha juga sunnah. Nah, kalau demikian, seandainya tidak haji yang kedua dan ketiga dan seterusnya dan tidak korban, tapi uangnya digunakan untuk membantu orang yang kelongsoran, itu bagaimana keutamaan ini bisa dilaksanakan atau tidak bisa dilaksanakan, Ustaz? Ya. Kemudian yang ketiga, orang Indonesia terutama itu sangat mendambakan bisa mencium Hajar Aswad kalau haji. Nah, ini dilakukan kadang-kadang dengan perjuangan yang keras sampai berdesak-desakan dan berbentur-benturan. Nah, pertanyaannya, apakah ada keutamaan sehingga kita laksanakan dengan perjuangan keras begitu? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai syahid, yang menentukan syahid apa tidak itu aturan dari agama. Tanah longsor itu mati apa syahid apa tidak, saya belum menemukan hadisnya. Kalau yang dijelaskan oleh Rasulullah termasuk mati syahid itu selain mati dalam peperangan membela agama Allah, orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati karena tenggelam, orang yang mati karena melahirkan, itu semua itu termasuk mati syahid. Apakah perlu disolatkan? Ya, yang mati syahid tidak disolatkan itu kalau mati syahid perang membela agama Allah dalam peperangan, maka itu dikuburkan beserta pakaiannya, tidak usah dimandikan, tidak usah disolatkan. Kalau mati syahid tenggelam, mati melahirkan, mati sakit perut, itu ya syahid, tetapi tidak ada keterangan seperti yang mati dalam peperangan membela agama Allah. Kemudian tanah longsor tadi, apakah mungkin dikategorikan terbenam tadi ya, itu apa itu? Nah, mungkin itu bisa termasuk ke sana. Kemudian mengenai haji pertama wajib, haji kedua sunnah, ketiga sunnah, dan sebenarnya korban sunnah, ya. Jadi kalau ada sesuatu yang lebih penting, wajib misalnya, itu tentunya orang yang bisa memilih amal mana yang lebih afdol, diamalkan yang wajib daripada yang sunnah. Kalau korban, Nabi sudah mengatakan sebaik-baik amal anak Adam pada hari nakar itu adalah menyembelih korban. Jadi amalan yang paling baik menyembelih korban. Kalau untuk membantu tanah longsor saudara kita yang di sana, kalau itu dengan melaksanakan betul-betul itu korban, insya Allah untuk membantu ke sana pun juga Allah akan beri jalan, bisa. Lain dengan haji. Kalau korban kan cuma 500, 600 sudah dapat. Kalau haji 28 juta. Nah, itu saya rasa lebih afdol daripada uang 28 juta untuk sendirian, dimanfaatkan yang lebih penting untuk membantu yang korban musibah ini. Dia tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, tidak punya apa-apa sudah, pakaian pun tidak punya. Itu saya rasa lebih penting untuk itu, atau untuk membangun madrasah, untuk pendidikan anak yatim dan sebagainya dan sebagainya. Artinya yang pahalanya lebih baik, manfaatnya lebih baik, itu masih lebih banyak daripada haji. Sebab haji itu andai kata dapat pahala untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau untuk itu tadi manfaat orang lain. Sedangkan Nabi kita mengatakan, ya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Maka orang yang dikatakan orang yang hidup beruntung, orang yang hidup sukses kalau pandangan Islam,
Itu bukan orang kaya, orang yang mempunyai ketempat kedudukan yang tinggi, orang yang mempunyai menjadi pejabat tinggi, bukan itu. Tapi yang sukses hidupnya, beruntung hidupnya adalah manusia yang hidup bisa membawa manfaat hidupnya itu pada orang lain. Dia punya ilmu, ilmunya bisa manfaat untuk orang lain. Bisa punya uang, uangnya bermanfaat untuk orang lain. Punya kekuatan, tenaga, tenaganya untuk orang lain. Tidak hanya untuk dirinya sendiri. Itu orang yang sukses, berhasil, beruntung hidupnya. Jadi, maka Nabi sampai mengatakan, orang boleh iri. Pada dua hal saja. Satu pada orang alim, yang dengan ilmunya dia mengamalkannya. Yang kedua orang kaya, tapi dengan kekayaannya dibelanjakan di jalan Allah. Untuk menolong saudaranya yang kekurangan. Karena Nabi kita mengatakan, kamu tidak beriman kalau bisa tidur nyenyak, perutmu kenyang, sedang tetanggamu tidak bisa tidur karena kelaparan. Andai kata, ya, yang sudah haji itu kumpulkan uangnya untuk memberikan dana saudara-saudara kita yang kurang gizi, busung, lapar, itu pahalanya lebih besar itu. Lebih besar daripada itu. Nah, saya rasa itu mengenai haji, maka haji cukup sekali aja lah. Kalau sudah punya kelebihan yang lain, jangan untuk puas-puasan untuk itu, tapi gunakan yang lebih bermanfaat untuk orang banyak. Insya Allah lebih afdol. Yang ketiga tadi, masih, bentar, saya sabar, masih ada pertanyaan yang satu tadi belum terjawab. Di Indonesia ini, banyak orang yang haji, kepingin untuk bisa mencium Hajar Aswad. Sampai di Rewangi dulu ketika bareng saya itu, ada juga sampai lehernya patah. Jadi kepingin desak-desak mau Hajar Aswad itu, pas begitu nyium Hajar, kedesak dari belakang sampai lehernya patah, mati akhirnya. Nah, apa harus begitu? Tidak harus begitu. Maka bijaksanalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan kalau bisa mencium Hajar Aswad. Kalau tidak bisa cukup dengan mengisyaratkan melambaikan tangannya. Kenapa kita harus begitu? Karena Nabi dulu selalu bisa mencium Hajar Aswad karena yang jamaah haji dulu belum sebanyak sekarang. Maka dari itu Nabi memberikan cara tuntunan lain. Tidak harus mencium Hajar Aswad, cukup dengan mengisyaratkan. Sama begitu. Maka kalau bisa mencium silahkan, kalau tidak bisa, ya, Hajar Aswad tadi cukup dengan mengisyaratkan tangannya. Tidak perlu kita harus desak-desakan, mati-matian itu nggak perlu itu. Akhirnya kalau sudah sampai mati kan namanya menganiaya diri, dalam arti apa itu? Menjerumuskan dirinya kepada yang tidak semestinya, karena jalan lain Allah, Nabi telah memberikan tuntunan tidak harus mencium, melambaikan tangan pun cukup. Kenapa harus begitu? Nah, gitulah, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang ditanyakan Bapak ini. Ayo masuk lagi tadi, siapa tadi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, mau tanya, ini kan di bulan Dzulhijjah nih ya. Iya. Khususnya untuk puasa 3 hari dalam 1 bulan itu Ustaz. Kan kalau pas tanggal 13 itu masih jatuhnya hari Tasyrik ya. Iya, iya. Nah, itu biasanya khusus di bulan Dzulhijjah puasanya itu apa cuma 2 hari apa gimana? Yang sesuai tentunya gimana gitu Ustaz? Jadi kalau itu aja. Ya, menurut ya betul, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bulan Dzulhijjah yang ada tuntunannya dalam hal ini puasa hari Arafah, yaitu dikala para haji wukuf di padang Arafah, kita disunahkan berpuasa, namanya puasa Arafah. Yang sedang wukuf tidak dibolehkan puasa. Kemudian tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah itu hari Tasyrik. Hari Tasyrik, hari yang dilarang untuk berpuasa. Maka kita tidak boleh berpuasa. Hari itu tanggal 13-nya tidak boleh. Kalau kita memang puasa 3 hari dalam 1 bulan, 13, 14, 15, ya tanggal 13-nya jangan berpuasa. 14, 15-nya boleh berpuasa. Ya. 14, 15 bulan Dzulhijjah ini boleh puasa. Kalau tanggal 13-nya itu termasuk masih hari Tasyrik, hari yang dilarang orang mengerjakan puasa. Ya, apalagi? Ada lagi telepon yang masuk. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau tanya itu Pak. Itu
ke bapaknya teman saya itu kemarin waktu musim haji kali ini, yaitu dihajikan oleh putranya, padahal bapaknya itu sudah meninggal. Iya. Itu apakah ada hubungannya? Terus yang kedua, itu rencananya untuk korban besok itu bapaknya yang sudah meninggal itu juga mau disembelihkan kambing atas nama bapaknya yang sudah meninggal tersebut. Itu apakah ada hubungannya, Ustaz? Ya. Penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat syariat Islam itu dibebankan, diwajibkan oleh Allah kepada orang yang hidup. Orang yang sudah mati, sudah tamatlah riwayatnya. Sudah selesai. Kewajiban segalanya sudah habis. Kecuali yang ada hubungannya dengan manusia. Misalnya punya hutang kepada manusia. Hak-hak adami. Itu supaya ahli waris atau anaknya menyelesaikannya. Misalnya bapak punya hutang dengan tetangga. Anak yang berbakti kepada orang tua, bayarlah hutang tetangganya itu. Tapi hal yang hubungannya dengan Allah, itu urusan bapak dengan Allah. Sudah selesai urusannya, tinggal memetik hasil perbuatan yang dilakukan ketika di dunia. Orang ibadah haji, itu masih hidup, sakit, badan tidak kuat, itu pun tidak wajib walaupun kaya. Orang hidup kaya tetapi kondisi badannya tidak mungkin untuk ibadah haji, itu tidak wajib. Apalagi orang sudah mati. Orang sudah mati itu sudah tidak ada kewajiban lagi haji. Sudah mati. Daripada uang menghajikan orang mati, seperti tadi katakan, gunakan untuk yang lain yang lebih bermanfaat bagi orang yang hidup. Orang yang hidup ini masih banyak yang membutuhkan. Kenapa diuntukkan orang mati? Kalau menurut Islam, orang mati itu haknya 4. Kalau dia Islam, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur. Dah 4 itu diberikan, sudah selesai. Tidak ada lagi untuk dikorbankan, dihajikan, diumrohkan. Tidak. Sholat saja sudah disolati itu kok. Sama. Yang kedua, orang ibadah haji sudah tawaf sa'i di Arafah, balang jumroh. Dia tidak ikut wukuf, itu tidak haji. Karena namanya haji itu wukuf di Arafah. Maka orang yang sakit-sakit keras di rumah sakit sana pun saat wukuf dibawa, namanya safari wukuf, dibawa dari rumah sakitnya ke sana supaya wukuf. Lah orang yang mati dikubur bagaimana mukufkannya? Iya. Itu maka dalam hal itulah ya, kami aneh gitu tuh melaksanakannya begitu. Wis mati masih masih dikorbankan. Ya, jadi korban itu juga bagi yang hidup bukan bagi yang mati. Ya, itulah pertanyaan Bapak, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya tanya, yang saya jawabkan ini. Masih ada? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pernah mengimami sholat. Waktu habis sholat, ada makmum yang menuntut kok tidak berdoa secara bersama-sama. Lalu saya menjawab bahwa saya mengimami sholat, kalau mau berdoa bersama-sama itu sendiri-sendiri, karena doa itu kan kemauannya sendiri-sendiri. Apakah itu sudah betul? Kalau belum betul, bagaimana betul kata? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama, jawaban Bapak itu betul. Jadi apalagi di waktu sholat, ya, waktu ngimami sholat kok dituntut berdoa bersama-sama, itu kapan waktu doa? Apa maksudnya waktu kunut misalnya? Kan imam sholat itu kan tidak boleh pekerjaan kecuali sholat. Lah kok disuruh doa bersama? Apa maksudnya kunut? Lah kalau kunut itu yang namanya khilafiyah. Ya, ada dalilnya tapi pemahamannya berbeda. Zaman Rasulullah SAW ketika terjadi musibah, dibunuhnya 70 orang hafidz yang hafal Al-Quran semua oleh orang-orang kafir, Nabi sangat prihatin,
saat itulah Nabi setiap sholat beliau dengan menggunakan doa kunut. Setiap sholat, tidak hanya waktu subuh saja, setiap sholat. Tapi setelah Allah turunkan surat Ali Imran ayat 128 yang menegur tentang apa yang dilakukan Nabi itu, setelah itu Nabi berhenti, tidak kunut sampai wafat. Nah, dari sinilah umat Islam ada dua pendapat, masih tetap kunut tapi kok jadi subuh saja ya, padahal Nabi dulu kunutnya tiap sholat. Yang kedua, tidak kunut. Karena apa? Nabi aja ditegur sudah berhenti, kok kita terus mengerjakannya. Nah, yang ketiga, ada lagi kunut tidak hanya subuh, ditambah setiap ada musibah namanya kunut nazilah. Silahkan saja mau melaksanakan seperti apa. Kalau bagi kami kunut nazilah, kami juga tidak melaksanakannya. Karena setelah Nabi Dawud itu bukan berarti tidak ada sahabat-sahabat yang meninggal. Banyak juga sahabat-sahabat yang meninggal, tetapi Nabi sudah tidak kunut lagi. Seperti itu. Itu mengenai itulah. Sekarang yang dimaksud doa bersama atau setelah sholat. Setelah assalamualaikum, assalamualaikum selesai, terus imamnya doa, yang lain amin, amin, amin. Mungkin gitu, karena umumnya begitu kan. Nah kalau itu yang ditanyakan, sepanjang saya belajar agama ini sampai hari ini, saya belum mengetahui dalilnya. Kalau seorang berdoa, yang lain amin, amin. Ya, padahal doa itu innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengabulkan doa bagi orang yang berdoa tapi hatinya kosong. Maka seperti Bapak jawab tadi, doa itu sendiri-sendiri, apa yang diminta butuhnya sendiri-sendiri kan? Lebih banyak juga orang yang satu doa yang lain amin, amin tanpa mengerti isinya. Namun demikian bukan berarti saya menyalahkan mereka. Hanya saya tidak mengerjakan seperti itu karena saya belum mengetahui dalilnya pelaksanaan yang dilakukan oleh Nabi atau oleh para sahabat seperti itu. Sedangkan Allah katakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu lakukan suatu perbuatan yang kamu belum tahu ilmunya. Karena pendengaran, penglihatan, hati nanti akan ditanya pertanggungan jawab atas pelaksanaan itu. Maka kalau masalah-masalah ibadah, selama saya belum mengetahui dalilnya, saya tidak mau melaksanakan. Perkara ada orang yang mau menjalankan, saya tidak menyalahkan mereka, hanya saya tidak mau mengikuti tanpa dasar dalil kebenaran. Begitu Pak, jawaban saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini mau nanya. Halo. Halo. Ini mau nanya tentang sistem bagi kurban itu kan udah diberi upah uang, tapi dia itu masih minta daging itu gimana punya Ustaz? Menyembelih kambing kurban minta upah. Kalau ya kan udah diberi upah uang, tapi dia itu masih minta dagingnya. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, para penyembelih kambing dan sebagainya yang ngupeni korban itu, dia mendapatkan upah itu boleh. Tetapi upahnya jangan diambilkan dari daging korban. Maka upahnya dikasih uang aja. Kalau kambing berapa ongkosnya, kalau sapi berapa ongkosnya. Itu upah. Lah kemudian setelah dia menyembelih, kok dia minta dagingnya, apa ndak boleh? Boleh. Mosok sing beleh sing ngupokoro malah ora entuk mangan wedhuse mungkon gubak tok ya. Nah ya boleh aja dia minta, tapi minta dagingnya tadi bukan sebagai tambahan upah. Ya, orang lain yang tidak menyembelih saja dia diberi kok, minta boleh, apalagi ini yang nangani, yang menyembelih, yang glubrut, gupak getih, gupak letong barang kok ndak boleh minta. Boleh aja minta. Tetapi itu jangan sampai daging yang diberikan dia sebagai tambahan upahnya. Bagi hadiah lah. Boleh kali bagi hadiah itu. Baik, saya rasa sudah cukup waktu. Mari Kang Brosur saya prioritaskan karena
hari ini terakhir pertanyaan yang berkenaan dengan korban. Di berdasar hadis yang tersebut dalam halaman 7 disebutkan bahwa 1 ekor kambing kurban terbatas hanya untuk seorang bersama ahli rumahnya. Tapi berdasarkan hadis halaman 5 disebutkan bahwa ketika Rasulullah menyembelih seekor kambing kurban, beliau membaca yang artinya dengan nama Allah, ya Allah terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Dari bacaan tersebut Rasulullah memberikan sinyal bahwa 1 ekor kambing tidak terbatas hanya untuk seorang bersama ahli rumahnya, tapi boleh juga untuk orang lain yang tersebut umat Muhammad. Mana yang menerangkan boleh untuk orang lain mana? Kan tidak menerangkan begitu. Itu naknya apa? Nabi sebagai pimpinan umat ini, ya dah, menggembirakan kepada umat Nabi secara keseluruhan. Yang bisa menyembelih, jangan tidak menyembelih. Karena di hadis lain Nabi menerangkan, barang siapa hari ini bisa menyembelih korban tetapi tidak mau berkorban, jangan datang di tempat sholatku ini. Maksudnya apa? Kalau bisa korban kok tidak menyembelih korban, jangan sholat sisan. Tegas kan? Nah terus bagaimana umat Nabi Muhammad yang hari itu terpaksa tidak bisa menyembelih korban karena tidak ada? Nabi sudah meniatkan kamu tidak usah kecil hati. Sudah didoakan oleh Nabi, mudah-mudahan penyembelian yang dilakukan oleh Nabi itu ya membawa manfaat juga buat umatnya. Artinya umat Nabi yang memang tidak bisa menyembelih korban tidak perlu kecil hati. Tidak usah merasa kecewa seolah-olah aku rasa untuk korban, hari korban begini baik nggak dapat. Nabi sudah meniatkan untuk umatnya juga. Jadi bagi yang tidak bisa karena keadaan, terimalah dengan kenyataan apa yang adanya. Tidak perlu sangat sedih. Tetapi bagi yang Allah berikan rezeki lebih sehingga pada hari itu tidak ada halangan untuk bisa menyembelih korban, tetapi tidak mau, jangan sholat, jangan datang sholat. Nah maksudnya apa? Bagi yang bisa supaya menyembelih korban, karena tidak ada amalan yang paling baik hari ini kecuali menyembelih korban. Jadi kalau ditimbang-timbang, menyembelih korban dengan sholat Idul Adha itu masih lebih baik menyembelih korbannya. Maka kalau kamu menyembelih korban mau apa bisa, tidak mau, ojo salat sisan. Ya dah, ojo salat sisan. Jadi jangan sampai hanya aku korbane moh aku salate wae. Lebih baik salate ojo sisan. Ya kan? Jadi korban itu ditekankan sekali. Nah, adapun yang memang terpaksa tidak bisa, tidak usah kecil hati. Sabarlah. Nabi Muhammad sudah mendoakan yang disembelih oleh Nabi juga untuk umat Muhammad ini. Artinya bagi umat Muhammad yang memang tidak bisa menyembelih korban ya sudah tidak perlu sangat sedih. Nah itu maksudnya Nabi, kebesaran jiwa beliau sehingga mengobati bagi umatnya yang terpaksa karena keadaan tidak bisa menyembelih. Itu bukan berarti 1 kambing boleh untuk umat seluruh dunia. Wong sapi hanya 7 orang kok. Ya dah? Untanya 10 orang kok, malah kambing sak dunia ini. Umat Nabi Muhammad kan seluruh dunia. Ya, saya rasa demikian. Doakanlah saudara-saudara itu kaum muslimin muslimat yang di sana. Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya, mari kita akhiri. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad pagi hari ini. Semoga menambah hasanah ilmu yang kita miliki. Amin ya rabbal alamin.